Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Setiap teks memiliki struktur yang khas. Struktur sebuah teks membedakan satu teks dengan teks yang lain. Memahami struktur sebuah teks akan mempermudah saat kamu menyusun teks. Berikut struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi meliputi identifikasi, dan deskripsi. Identifikasi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Identifikasi harus menarik. Dalam bagian identifikasi ada pernyataan atau statement menggambarkan objek yang akan dideskripsikan. Pernyataan harus menarik dan mampu mengajak pembaca agar tertarik membaca deskripsi secara lengkap. Penggunaan kata sifat atau adjektif sangat membantu pendeskripsian objek. Kemudian pada bagian deskripsi merupakan bagian yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Pengelompokan dipaparkan dengan terperinci disertai gambaran yang jelas. Bagian deskripsi menjelaskan aspek sebagai berikut. Penggambaran tentang kondisi objek yang dapat ditinjau dari beberapa segi, seperti lokasi, orang, cuaca, dan ukuran. Penggunaan kata sifat atau adjektif yang berfungsi menggambarkan atau mengilustrasikan kondisi objek. Selanjutnya, kebahasaan dalam teks deskripsi. Ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi: kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Selanjutnya, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Contohnya di sini, di halaman depan istana wisatawan akan takjub melihat anjungan. Untuk kalimat ini inderanya yaitu penglihatan, karena dalam kalimat tersebut ada kalimat takjub melihat anjungan, jadi menggunakan indera penglihatan. Contoh selanjutnya, penduduk diharapkan segera mengetahui adanya mara bahaya jika genta dibunyikan. Dalam kalimat ini menggunakan panca inderanya yaitu pendengaran ya, karena ada jika genta dibunyikan. Kemudian yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Contohnya di sini, di halaman depan wisatawan akan takjub melihat anjungan. Lah, kata-kata takjub di sini merupakan emosi. Selanjutnya, penggunaan kata bersinonim dalam teks deskripsi.
Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki satu makna atau pengertian sama atau mirip. Selanjutnya, penggunaan kata depan. Kata depan disebut juga preposisi. Kata depan adalah kata yang menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Dalam frasa pergi ke pasar, misalnya, preposisi ke menyatakan hubungan makna arah antara pergi dan pasar. Selanjutnya, yang terakhir, penggunaan huruf kapital dalam teks deskripsi. Huruf kapital dalam teks deskripsi digunakan sebagai berikut. Huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, misalnya Abdul Jalil Saifuddin. Itu setiap huruf awal katanya menggunakan huruf kapital. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia, suku bangsa Madura, suku bangsa Melayu. Nah, ini untuk huruf pada awal kata Indonesia inya menggunakan huruf kapital. Madura, Melayu juga huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, misalnya bulan Agustus. Untuk Agustusnya, huruf A-nya ini menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama nama geografi, misalnya Dataran Tinggi Dieng, Jawa Barat. Nah, setiap huruf pada awal katanya menggunakan huruf kapital. Misalnya Jawa Barat, berarti J dan B-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai keterangan suatu budaya atau kekhasan daerah. Misalnya, Songket Palembang, Batik Pekalongan, Batik Madura. Nah, ini kekhasannya ini menggunakan huruf kapital. Palembang, Pekalongan, Madura, huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Sedangkan huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri, misalnya berlayar ke Teluk, menyeberangi selat. Lah, di sini kan untuk Teluk dan selat tidak disebutkan nama geografinya, Teluk apa, selat apa. Ini tidak menggunakan huruf kapital, tetapi menggunakan huruf kecil. Nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis, misalnya jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda. Lah, di sini untuk Bali, Bogor, Belandanya ini menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital, karena dipakai sebagai nama jenis. Demikian yang dapat Brini sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Brini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.